in your eyes. You got wonder working power pouring out of your side. Check the tomb all the way through, the grave is empty inside. Ain't no other pull the greatest miracle of all time. You got power, demons cower when they hear your name call. You got power that still towers, make a lion look small. You got power to devour any counterfeit roar. Even your tongue is a sword, count up the score. You are the Lord. Holy. 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 All those funerals you ruin when you. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Shalom. Saya percaya dan saya yakin yang datang malam hari ini merindukan Tuhan. Amin. Amin. Buka hatimu, datang kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar. Di sana Tuhan akan melawat setiap kita. Amin. Satukan hati, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami tahu Tuhan kalau kami ada hari ini, kami ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan kamu mau berikan pujian kami, kamu berikan penyembahan kami yang terbaik, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang beracara dari awal ibadah sampai dengan akhirnya. Biar Engkau Tuhan yang beracara pribadi, lepas pribadi Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan malam hari ini. Semuanya mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yeay. Terima kasih Bapak. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Katakan rohmu, rohmu membebaskan, amin. Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Ya. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, menyanyikan pujian. Katakan. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta surga, senada dengan surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Yeah. Engkau bertahta atas puji-pujian kami Tuhan. Mari semua Tuhan katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, yes. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Kami percaya Tuhan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, menyanyikan pujian, saudara dengan kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan musik-lagan pujian ini. Ya, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan.
Tuhan kita yang dahsyat. Ya, nyanyikan pujian senada. Kami datang Tuhan, kau bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada. Once again say, di hadapan seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan kami datang Tuhan, bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada bersama. Masih ingin memuji Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Kami angkat suara kami Tuhan, memuji-Mu lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Dengan imanmu bersama, lembah yang kelam akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Come on everyone. Ku angkat tanganku, yes, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, yeah, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan, Yesus Kau kekuatan, takkan kami gentar melangkah Tuhan, sebab kami percaya angkat tanganku, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku, yeah, oleh kuasa Yesusku. Semua Tuhan bersama katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari semua Tuhan katakan, angkat tanganku. Mana suaranya buat Tuhan kita? Haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Yeah. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat
yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi hari ini untuk Tuhan. Merindukan hadirat-Nya dan menyatakan bahwa Tuhan adalah segalanya untuk kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Rencana-Mu indah bagiku,
kepadanya. Di dalam hidupku kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan sekali lagi. Kaulah segalanya Tuhan bagi kami Tuhan. Di dalam hidupku Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. kerajaanmu, kebenaranmu Itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu. Saya bisa undang semuanya untuk bisa bangkit berdiri. Hanya segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku.
'cause you're worthy to be praised. 'Cause you are worthy. You are worthy to be praised. Hanya Engkau yang layak untuk dipuji, untuk disembah lebih tinggi lagi. 'Cause you are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Karena Kau segalanya bagiku. You are worthy. You are worthy. Oh, you are worthy. You are worthy of it all. Yes, you are. Yes, you are. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, and you deserve the glory. You are worthy of, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things.
to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. And you deserve the glory. For from you are all things,
malam ini sepakat kami berdoa Tuhan. Bersama dengan setiap umat Tuhan yang ada. Kami percaya tahun ini Tuhan akan pulihkan segala sesuatunya. Bahkan apa yang hilang dari kehidupan kami, dari keluarga kami, dari pekerjaan, dari bisnis, dalam pelayanan, semua yang hilang dikembalikan 7 kali lipat. Dengan caramu Tuhan, kami tidak mau batasi caranya Tuhan. Biar Engkau yang beracara, biar Engkau yang bertindak. Karena kami percaya Engkau yang berperang ganti kami. Dan kami akan diam saja. Kami lihat pembalasan dari Tuhan. Kami lihat pembelaan Tuhan nyata bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Malam ini Tuhan, mari tuntun kami lewat kebenaran-Mu. Karena kami tahu bahwa langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Berikan kepada setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian untuk kami kenal Tuhan. Berikan kepada setiap kami hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena kami tahu satu kata kalau itu datangnya dari Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk jadi berkat pada saat malam ini, Kau mengurapi sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu datangnya dari Tuhan untuk menguatkan, menghibur, menasihati, memberkati, dan menyembuhkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Yuk sebelum duduk, kasih tepuk tangan dulu ya. Lebih meriah untuk semua yang melayani kita pada saat malam hari ini ya. Yuk silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, shalom semua. Shalom Bapak Ibu. Iya. Saya tadi waktu perjalanan saya ngomong sama istri saya, wih udah nih deras ya. Tapi bersyukur hujan yang deras tidak membuat kita surut dalam kita beribadah, memuliakan Tuhan. Ya, setiap kesempatan yang ada Bapak Ibu gunakan itu. Bapak Ibu pernah berpikir enggak kalau Anda saat ini jadi orang Kristen yang tinggal di Iran? Pernah mikir enggak kalau Anda jadi orang Kristen yang tinggal di Israel hari ini? Ayo. Dalam kondisi gini, kepinginnya apa? Tuhan, makin dekat Tuhan, makin dekat Tuhan gitu ya. Tapi kita kan tidak nunggu perang sebenarnya untuk kita makin dekat sama Tuhan. Dalam segala kondisi kehidupan kita, yuk belajar Bapak Ibu ya. Selama masih ada apa? Kesempatan, gunakan itu sebaik mungkin. Saya barusan ngobrol dengan satu orang, saya ngomong gini. Tuhan itu ya punya kelas khusus bagi tiap-tiap anaknya di level-level kehidupan yang mereka sedang jalani. Kelas Anda beda sama kelas saya. Tantangannya juga beda. Ujiannya juga beda. Tapi kalau lulus hasilnya beda, saudara. Ya. Kita semua tahu apa yang dialami oleh Bu Eli Victory. Nggak gampang. Tapi lihat bagaimana beliau bisa jalani dengan Tuhan. Dan lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Olehnya kita mau belajar malam hari ini. Ya, bukan teori. Kalau teorinya semua sudah tahu. Sejak sekolah minggu sudah tahu. Allah kita heran dan besar. Oh tahu. Tapi sudahkah kita ngalami kebesaran Tuhan itu dalam hidup kita? Nah, itu persoalan saudara. Ya, yuk
Siapkan hati Anda, kita semua mau belajar firman Tuhan. Yuk kita kasih sambutan dan tepuk tangan. Monggo Bu Eli, ya tepuk tangan yang lebih meriah ya. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita. Ya, tadi saya juga pelayanan dari Bali. Saya kasih tadi tema khotbah tentang Tuhan kita bukan pengendali yang baik, tapi Tuhan pengendali yang baik. Ternyata saya sudah ngalami dulu. Tadi pulang dari Bali, pesawat saya itu jam 5 ya. Jam 5, jadi saya sudah tahu bahwa sampai Surabaya jam 5 ya. Jadi saya pikir saya sudah tidak pulang. Ini saya tadi dari pagi saudara, pesawat saya tadi jam 6. Jadi saya mulai pagi ini lecek ya. Tapi tidak mengurangi pengurapan, tidak apa-apa. Dari jam 5 tadi saya sudah ke bandara. Saya sudah siap-siap, jadi ini tidak mandi. Wajah lecek, tapi pengurapan Tuhan tetap luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, sampai di bandara saya sudah siapin, saya nggak mau terlambat karena saya tahu saya punya kewajiban untuk khotbah di tempatnya Pak Herman ya. Terus saya datang, saya ngomong sama pengerja saya, sudah awalan aja takut macet gitu ya. Ternyata saya sudah jam 3, pesawat jam 5. Nah, saya sudah berusaha ya sebaik mungkin jam 3 saya sudah sampai di bandara. Begitu sampai saya lemes saudara, baca layar. Pesawat saya di-delay sampai jam 6.10. Saya langsung ke Tuhan, kalau jam 6 sampainya jam 6.10, belum nanti. Dan saya tanya petugasnya, Pak ini pesawatnya apa pasti jam 6? Dia bilang masih perkiraan, karena saya pernah di-delay di Bali dari jam 4, jam 6, jam 10 malam saudara baru terbang. Haleluya. Nah akhirnya saya nggak berani ambil resiko dan saya keluar. Saya mau beli tiket baru. Saya bilang Tuhan, saya ini sudah berusaha untuk mengendalikan dengan baik, tapi ternyata mengecewakan ya. Di luar kemampuan saya sudah on time, ternyata pesawatnya. Saya pergi ke counter Citylink. Di depan itu dia bilang, Bu maaf yang jam 4 sudah penuh, sudah close gitu ya. Saya lari lagi, saya masih nggak terima. Saya ke depan yang Mbak yang jaga itu, Mbak tolong Mbak, saya mau go show, kalau ada yang cancel walaupun sudah issue tiket tolonglah Mbak kasih saya satu aja Pak, saya soalnya harus ngisi pelayanan. Dia bilang Bu maaf semua sudah diambil boarding passnya, berarti orangnya sudah standby untuk masuk. Ya sudah, akibatnya saya mulai cari tiket Garuda. Saya pergi ke Garuda karena saya lihat Citylink yang jam 4, Garuda jam 5. Saya ke counter Garuda jam 5, bapaknya buka-buka gini, Bu maaf ekonomi semua habis, yang ada satu bisnis kelas gitu ya. Terus saya tanya berapa? 6 juta, haleluya puji Tuhan. Terus saya ngomong sama pengerja saya, tiket itu bisnis 6 juta katanya. Tambah 2 juta ke Eropa, mungkin ke Jepang katanya. Saya tambah kepikiran, aduh ya bener juga ini Bali Surabaya 6 juta. Tapi bapaknya bilang gini, ini tinggal satu loh Bu, kalau enggak diambil nanti pesawat jam 10. Ya sudah Pak ambil, saya bilang gitu kan. Terus saya coba telepon travel, terus travelnya bilang gini, Bu coba ambil aja. Nanti kalau sampai ada ekonomi, nanti mungkin coba saya bisa ganti gitu. Ya sudah, saya tenang, saya percaya bahwa di luar kendali saya masih ada Tuhan pegang kendali. Amin saudara. Saya enggak uring-uringan, biasanya saya uring-uringan saudara. Biasanya saya gini, aduh Tuhan gimana ini ya. Dalam hati saya ya cekot-cekot gitu ya. Ini 6 juta pergi ke Bali, ke Surabaya. Ini pertama pengalaman saya bayar tiket termahal saudara ya. Tapi buat saya sudah, saya percaya Tuhan pasti kendalikan. Saudara percaya nggak percaya? Pada waktu kurang berapa menit mau boarding, tiba-tiba saya dapat tiket ekonomi. Harganya cuman 900. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan tiket yang bisnis itu bisa diganti. Dan yang lebih ajaibnya saya nggak rugi.
tiket yang tadi di-delay sampai jam 6 bisa di-refund 100%. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya bilang ini makanya ya, kita ini bukan pengendali yang baik. Jujur, saudara sudah merancangkan sesuatu yang semaksimal mungkin sesuai dengan rencana kita sebaik-baik. Bisa enggak di tengah perjalanan kita ngalami sesuatu di luar kendali kita? Tapi satu hal malam ini kita belajar. Di balik semua yang kau tidak bisa kendalikan, belajarlah untuk melepaskan kendali dari tangan kita ke tangan Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan mengendalikan, walaupun sempat redek-redek ini ya, kayak aduh Tuhan ini mau pelayanan gitu, tapi Tuhan itu tetap memberikan solusi yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Nah, kita belajar hari ini. Saya tadi dapat ayat, yuk kita buka terlebih dahulu. Hari ini kita belajar untuk memberikan semua pengendalian. Yang penting hati ini harus damai. Yesaya 26 ayat 3, ini yang perlu kita bangun. Kita ini gak tahu ya, kalau saudara lihat keadaan dunia ini menakutkan. Semua pada takut ya, saya kalau ketemu beberapa orang, mereka mulai berkata, Bu, ekonomi kami hancur, aset kami sudah dijual. Bahkan tadi saya diminta mendoakan seorang ibu yang dia punya hutang bank. Dan dia bilang gini, sepertinya Tuhan itu kasih saya berita sukacita tapi habis gitu mengecewakan. Saya pikir hutang bank saya hari ini cuma tinggal beberapa dan saya punya aset beberapa waktu yang lalu sempat laku, sudah ditawar orang, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan saya sudah mau yang namanya tanda tangan dibatalin, saudara. Hari itu dia kecewa lagi, dia pikir kenapa ya Tuhan, kan ini kebutuhan untuk bayar utang yang sangat mendadak. Saya cuma bilang, Bu, sudah Bu, daripada ibu mikirin kenapa, stres enggak saudara? Jalani kenapa, sudah Bu, enggak usah pakai mikir kenapa ya kok Tuhan ini kasih sesuatu yang padahal ini sudah mau ditutup, sudah kasih DP, kok bisa cancel, kok bisa dibatalin. Ini yang membuat kadang-kadang kita berpikir mulai stres lagi. Saya bilang, Bu, enggak usah dipikirin, enggak usah tanya sama Tuhan. Kenapa sesuatu yang kelihatannya jalannya Tuhan sudah mulus tiba-tiba harus belok lagi. Tapi percayalah, tikungannya Tuhan, dia tetap pegang kendali atas tiap tikungan yang kita izinkan. Kita lewati, puter dulu ya. Tapi percayalah, jalan itu tetap jalan yang terbaik. Amin. Nah, kita baca Yesaya 26. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan apa saudara? Damai sejahtera, sebab kepadamulah apa saudara? Ia percaya. Apapun yang terjadi di luar kendali kita belajar. Saya ngajarin beberapa, pokoknya setiap orang yang lagi stres, yuk saya belajari jangan banyak tepuk jidat, pusing ya. Saya itu punya seorang teman yang tiap kali kalau ketemu sama kita semua selalu bilang gini, pusing aku. Jadi tiap kali kita ketemu dia dipanggil Cipusing. Soalnya tiap kali ketemu pasti ngomong pusing, aku gak punya uang, pusing gitu ya. Kita hari ini gak mau belajar tepuk jidat pusing walaupun memang memusingkan saudara. Hari ini kalau lihat kondisi ekonomi, lihat dunia, belum lagi kita takut. Bagaimana stok nanti bahan bakar bensin semuanya. Kita semua dihadapkan realita yang cukup hari ini. Kalau orang bilang semua pada stres, depresi. Saya beberapa ketemu kapan lalu seorang pengusaha yang dia bilang gini, saya dulu pikir hutang luar negeri, hutang US dollar bunganya itu dikit gitu ya. Ternyata beberapa saat yang lalu saya minta penundaan pembayaran, harapan saya, doa-doa saya supaya US itu nilainya makin turun. Ternyata makin babak belur, semakin kesini semakin gak bisa bayar.
Berapa banyak orang diperhadapkan realita yang gak mudah. Tapi percayalah, hari ini orang benar itu selalu berkata, hai jiwaku kembalilah tenang. Kenapa? Orang benar itu selalu tenang dalam hidupnya. Karena kita sudah tahu ending cerita hidup kita. Amin. Kalau saudara dengar khotbah saya pasti hafal 3J yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. J yang pertama, janji Tuhan. Kita ini tahu loh, ending hidup kita itu nggak mungkin ditutup dengan malapetaka. Tapi setiap kehidupan kita pasti ditutup dengan janji Tuhan. Bahkan J yang kedua, setiap perjalanan hidup kita nggak mungkin kita menemukan jalan yang buntu, jalan yang buntung. Tapi selalu ada jalan keluar. Bahkan J yang ketiga, perjalanan hidup kita sudah jalani aja. Terjang badai, ngerti nggak ngerti, enak nggak enak. Yang pasti kita sudah dapat jaminan. Hidup kekal, hidup bahagia. Itu semua jaminan. Bahkan sampai anak cucu orang benar, keturunannya selalu diberkati. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini kita percaya ada satu ayat yang bagus, buka di Amsal 28 ayat 25. Kalau kita percaya dengan pengendalian Tuhan, orang yang percaya ini, lihat Yesaya 25. Tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan diberi apa, saudara? Diberi kelimpahan. Kata kunci percaya itu loh, saudara. Tadi dalam perjalanan ke sini ada seorang ibu yang stres ya, karena dia rugi yang namanya investasi emas. Berkilo-kilo emasnya hilang. Dan dia berkata, Bu, saya rasanya menyesal kenapa saya begitu kok bodohnya bisa dibodohi. Padahal saya ini orang yang paling hati-hati. Saya ini orang yang paling hati-hati. Tapi hari itu kenapa saya bisa ceroboh sehingga berkilo-kilo emas saya hilang. Bahkan nilainya di atas 10 M. Ibu ini stres. Itu tabungan dia mulai muda sampai di hari tua yang dia berkata, mau krisis kek, mau apa nanti aku sudah aman dengan uang yang berkilo-kilo emas ini. Yang dia sudah simpen dari muda. Tapi ternyata habisnya dalam sekejap. Dan saya cuma bilang, Bu, sudah ibu belajar tenang, ibu belajar percaya. Makin ibu ingat-ingat berkilo-kilo emas, ibu semakin tidak punya iman. Saya cuma bilang gini, dalam perjalanan hidup ibu, kenapa hidup ibu semakin takut? Karena ibu memikirkan yang buruk terjadi akibat kehilangan berkilo-kilo emas. Seolah-olah hidupmu ditentukan oleh berkilo-kilo emas. Kenapa ibu tidak merubah konsep hari ini? Jujur, orang kalau takut, khawatir, stres, depresi, saudara sedang mengaminkan yang buruk menimpa saudara. Orang stres tuh pikirannya apa? Pasti kan, aduh gara-gara sepi ini aku nanti bangkrut. Omset turun tidak bisa bayar pegawai. Yang belum terjadi yang negatif sudah saudara tampung semuanya. Kenapa kita tidak belajar jadi orang benar yang belajar untuk percaya, tidak usah melihat. Orang kalau firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa, itu berarti saudara harus mengaminkan yang terbaik terjadi di balik yang terburuk. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, itu tidak pernah mendatangkan keburukan. Selalu kalau kita melibatkan Tuhan, mendatangkan kebaikan. Makanya tiap kali kalau saya mau susah, saya susah saudara awal tahun. Sosmed saya hilang saudara. IG dihack, email dihack, handphone semua tidak gampang. Orang bilang gini, laporin aja ke Polda, sudah biarin, pasti nanti. Dan salah satu jemaat saya, suaminya itu orang yang penting di Jakarta, dia bisa kasih jasa untuk bantu. Di mana di Polda itu ada satu tim yang bisa melacak. Tapi hari itu saya juga pinginnya marah saudara. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Tuhan bilang gini,
jangan marah dengan orang yang berhasil melakukan tipu daya. Tiba-tiba saya dikasih Mazmur 37. Tapi hari ini jangan marah, Tuhan berkata, tetap nantikan aku. Karena marah itu hanya akan membawa engkau kepada dosa, tapi menantikan aku akan mewarisi negeri. Jadi hari itu saya berkata, Tuhan, saya memilih untuk tetap percaya. Saya tidak akan melakukan pembalasan apapun, biarkan pembalasan itu haknya Tuhan. Amin. Nah, kita lihat ayat di Amsal. Yuk kita belajar percaya. Sudahlah, tangan kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Kita ini bukan pengendali yang baik, tapi kita percaya. Hari ini saudara ngalami bangkrut, sudah. Kalau sudah bangkrut ya sudah. Biar Tuhan yang kendalikan masa-masa yang tersulit untuk kita lewati. Nah, Amsal 3 ayat 5-6. Kita baca terlebih dahulu Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan apa saudara? Segenap hati, tidak boleh setengah hati. Makanya kenapa orang bisa khawatir, bisa percaya, imannya on off. Karena setengahnya percaya, setengahnya takut. Nah ini tidak boleh. Kalau kita tahu bahwa kehidupan kita ini sudah 100% ada di dalam pengendaliannya Tuhan, maka percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali yang membuat kita takut karena pikiran kita ini jangan-jangan nanti kanker, jangan-jangan kankernya malah menjalar kemana-mana, saya lumpuh. Nah ini ketakutan yang didasarkan pengertian kita sendiri, karena mata kita melihat fakta, langsung kita merenungkan, oh kalau seperti ini biasanya akan terjadi seperti ini. Tapi percayalah, yuk kita lihat. Akuilah dia, apa saudara? Dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan apa saudara? Yuk buka PowerPoint-nya. Kita lihat, kalau kita punya Tuhan pengendali yang baik, bagian kita. Kalau Tuhan mengendalikan semuanya beres kabeh, semuanya beres. Kita mungkin tidak bisa belah laut, gimana caranya? Tapi kita percaya waktu Tuhan yang mengendalikan semuanya. Bangsa Israel bisa berjalan di laut yang kering. Kalau kita yang mengendalikan air laut bisa enggak membelah laut? Enggak bisa. Tapi sampai hari ini percayalah, Sang pembuat mujizat sejati itu sanggup membelah laut yang hari ini pasti saudara dan saya bisa melewatinya. Amin. Nah 3 hal yang kita tahu kalau Tuhan itu pengendali yang baik, bagian kita percaya. Sudah, andalkan, jangan andalkan pengertian kita. Andalkan Tuhan dan libatkan Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Hari ini istilahnya sudah gandol Gusti. Kita sudah tidak bisa apa-apa. Apa yang jadi kebanggaan kita hari ini semuanya bisa habis. Hartamu bisa habis, emas berkilo-kilo bisa habis, deposito bisa ludes, orang yang kita cintai bisa meninggalkan kita. Semua kebanggaan kita di dunia ini gak ada. Satu hal, hari ini kalaupun yang namanya kesuksesan, semua tahta harta itu sudah meninggalkan kita. Tapi satu hal, kita masih punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Itulah yang jadi kebanggaan kita sampai hari ini. Amin. Nah kita lihat yuk 3 hal, buka PowerPoint-nya nanti baru saya bahas satu persatu. Itu tadi Tuhan pengendali yang baik. Bagaimana kalau kita hari ini jangan mengendalikan, jangan genggam erat-erat semua yang kita hari ini gak bisa kendalikan, mulai belajar melepas. Kita gak bisa kendalikan keuangan kita di masa sukar, kita belajar melepas. Kita buka PowerPoint-nya, kita bukan pengendali yang baik, ada 3 hal. Yang pertama yaitu
kita ini terbatas dalam, dalam apa saudara? Melihat masa depan. Saudara kira-kira tahu enggak? 1 jam ke depan kita ini mau hidup atau sudah berakhir hidup kita di dunia, kita enggak tahu. Kita ini terbatas, apa yang bisa kita lihat sampai masa depan kita semua enggak bisa lihat saudara. Tapi kita cuman belajar hari ini pegang janji Tuhan bahwa masa depan itu sungguh ada. Berarti sekalipun saya kalau mundur 16 tahun yang lalu yang saya lihat masa depan saya benar-benar masa depan yang suram. Masa depan yang gelap. Tidak bisa saya lihat hari ini. Saya tidak pernah mengerti 16 tahun yang lalu saya diproses Tuhan habis-habisan saudara. Babak belur. Saya nggak pernah tahu kalau ini rencana Tuhan. Rencana saya semuanya kacau balau, tapi rencana Tuhan hari ini digenapi. Saya bisa jadi hamba Tuhan, itu puji Tuhan, haleluya. Kalau nggak lewat proses nggak mungkin saya mau jadi hamba Tuhan. Nggak ada cita-cita saya. Bahkan kalau dikasih angket suruh milih cita-citanya apa, saya pasti memilih pengusaha bukan hamba Tuhan. Tak mungkin saudara. Disuruh sekolah Alkitab, oh haleluya puji Tuhan. Anak saya suatu kali waktu sekolah Alkitab, dia bilang gini, Mam, ayo Mam barengi aku sekolah Alkitab katanya. Sama-sama kita sekolah katanya. Saya bilang ya kamu nanti lulus duluan, Mami gak lulus-lulus, ini sudah Pentium berapa. Saya lihat kalau sekolah Alkitab itu bukunya belajar segini-segini. Tapi puji Tuhan beneran saya bilang, ternyata saya dikasih karunia, saya punya anak yang sekolah Alkitab itu lulus summa cum laude, IP-nya 4 saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Itu salah satu yang membuat saya bersyukur sama Tuhan di tengah masa-masa saya yang terpuruk. Yang lihat masa depan anak-anak, rasanya waktu itu anak-anak masih kecil, masih 8 tahun. Nggak pernah lihat loh hari esok. Yang saya lihat hari itu seisi rumah saya enggak bisa mengendalikan. Saya lihat saya error, 3 anak saya error, semua seisi rumah error saudara. Saya cuman bilang gini, Tuhan secara akal kalau satu rumah error gimana? Tapi hari itu Tuhan berkata, kamu jangan takut. 1 orang pulih, seisi rumahmu akan aku pulihkan. Waktu itu saya bangkit saudara. Saya bangkit dan saya menyerahkan pengendalian rumah tangga saya benar-benar sudah berserah total. Nah kita lihat yang pertama kita terbatas dalam melihat masa depan. Nanti lihat ayatnya. Yang kedua kita ini terbatas saat menghadapi masalah. Karena kita jujur di titik-titik tertentu kita ingin menyerah loh menghadapi masalah. Di titik-titik tertentu waktu saudara menghadapi kekuatan raksasa dibandingkan kekuatan kita. Kita bilang gini, mana mungkin, gak mungkin. Gak mampu Tuhan, gak bisa. Tapi jujur keterbatasan kita karena kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Di titik tertentu kadang-kadang kita dibawa Tuhan jet coaster saudara. Dibawa di ambang batas kekuatan di mana apa yang saudara harapkan hari ini sudah tidak ada dasar untuk berharap seperti seorang Abraham. Terbatas, nggak mungkin. Bagaimana kalau kakek nenek mungkin dokter sudah angkat tangan, dokter obat sudah semua, nggak mungkin. Tapi percayalah di balik semua masalah yang terjadi Abraham bisa melihat keturunan yang begitu banyak. Itu bukan karena Abraham mengendalikannya, tapi di balik yang tidak ada dasar untuk berharap, Tuhan tetap pegang kendali, menggenapi janjinya buat setiap saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, kita tidak bisa mengatur orang lain sesuai dengan kemauan kita. Nah itu salah tadi. Sesuai kemauan kita. Coba tiap rumah tangga berusaha mengendalikan. Saya pernah dibilang sama seorang, ya gak mungkin kita rumah tangga bisa mengendalikan segala sesuatu sesuai kemauan kita. Ya nikah sama robot ya. Mau di remote gak boleh marah. Ya
Ya, cerewet, ditekan remote, diam. Disuruh ketawa. Itu sesuai dengan kemauan kita. Lah kita kan bukan menikah dengan robot, saudara. Kalau kita menikah dalam satu rumah tangga, baik orang sekitar kita, walaupun kita sudah baik loh sama orang bisa enggak nusuk hidup kita dari belakang. Walaupun sudah cipika-cipiki di depan kita, selalu puji-puji kita, kamu ini cantik. Di belakang bisa enggak? Itu ya, matanya lihat jereng sebelah jereng. Matanya lihat tuh, alisnya lihat tuh, enggak sama, enggak balance. Tapi kalau di depannya, kita bisa enggak mengendalikan? Kita sudah tolong seseorang, bantu seseorang, tiba-tiba uang kita dibawa kabur. Bisa enggak kita mengendalikan setiap apa yang kita mau? Enggak bisa. Makanya kita ini hari ini bersyukur kalau di balik realita hidup, cerita hidup kita masih punya sutradara kehidupan, Tuhan Yesus Kristus yang mengendalikan hidup saudara dan saya secara luar biasa. Direka-rekakan yang jahat, dikendalikan untuk rekaan yang baik. Nah, ini hebatnya Tuhan. Lihat satu persatu, yuk kita lihat. Yang pertama tadi, kita tidak bisa terbatas melihat masa depan. Buka Yeremia 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23 kita baca. Ya Tuhan, apa saudara? Aku tahu bahwa manusia tidak apa saudara? Berkuasa untuk menentukan jalannya. Kita ini jujur. Kita ini sudah merancangkan jalan yang baik. Bisa enggak di tengah-tengah tiba-tiba kita terjatuh? Bisa. Makanya Ayub berkata, Tuhan yang tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku, itu cuman tujuannya bukan menghancurkan, tapi supaya timbul seperti emas. Hari ini jangan takut, ada banyak orang takut menjalani. Bu, ini masih Maret. Belum lagi nanti bayar THR. Setelah THR seminggu lagi gajian, Bu. Haleluya. Bayangin. Uang gak cukup. Loh, kalau mikir semua masalah itu kita sudah gak tahu. Nanti kita Maret, nanti apa yang terjadi? Loh, baru Januari, Februari kita sudah dikaget-kagetkan perang. Belum lagi dikaget-kagetkan nanti kita ini tidak tahu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Kita semua nggak ada yang tahu, saudara. Yang namanya badai itu nggak pernah permisi. Kalau permisi enak. Namanya badai nggak pernah permisi. Datangnya itu sekonyong-konyong. Tapi kita belajar hari ini bahwa Tuhan berkata bahwa hari ini manusia itu memang tidak punya kuasa untuk menentukan jalannya. Yang tahu jalan hidupmu dari Maret nanti sampai Desember, Tuhan sudah tahu. Kalaupun sampai di dalam perjalanannya nanti Juni, Juli ada sesuatu, Tuhan tahu enggak? Tahu. Dan kalau dia tahu, percayalah, dia tetap Tuhan yang baik, yang pegang kendali di balik ketidaktahuan kita. Mungkin kita berkata, Tuhan, loh ada seorang ibu yang ditinggal mati sama suaminya. Dan suaminya itu suami yang luar biasa baiknya. Dan waktu saya diceritai, saya ketawa saudara sama beberapa pengerja saya. Dia bilang gini, suatu kali ibu sama anak ini nggak pernah lihat cacatnya suami sama papanya. Mereka melihat bahwa suami sama jadi seorang suami imam yang benar, papa yang terbaik, the best pokoknya. Dan waktu ada di rumah duka, meninggal mendadak. Semua itu nangis teriak-teriak. Kenapa Tuhan suami yang baik dibawa pulang ke rumah bapak? Anaknya nangis teriak-teriak, histeris semua. Rata-rata mereka berkata, kenapa Tuhan?
orang yang baik engkau cepat bawa mati. Hari kedua datanglah wanita bawa 2 anak kecil yang berkata ini istri keduanya. Bu tahu hari kedua tangisannya berubah, tangisan lagi. Tapi tangisannya sudah berubah. Bukan tangisan kenapa Tuhan engkau ambil suamiku yang baik. Tangisannya berubah. Makanya ya kamu cepet dibawa mati karena kamu kualat sama aku. Lah berubah. Teriakannya teriakan sakit hati saudara. Tadinya sedih, sekarang teriaknya sakit hati. Yang disangka-sangka baiknya seperti pahlawan imam, ternyata punya deposito 2. Mending kalau depositonya 2 kilo emas saudara. Lihat realita itu gak bisa dirubah. Tapi satu hal, kalaupun sampai terjadi hal yang buruk menimpa kita di tengah jalan, percayalah kita tetap aman di dalam kendalinya Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya yuk kita lihat 3 hal, buka PowerPoint-nya. Hari ini sudah tenang aja, jalani. Ngerti ndak ngerti tahun 2026 mungkin kelihatannya berat untuk melangkah. Tapi satu hal, jangan sampai kita kendalikan segala sesuatunya menurut akal pikiran kita. Karena kita tidak berkuasa atas jalan hidup kita. Kita juga tidak tahu apa-apa. Sebulan ke depan mau terjadi apa kita juga gak tahu apa-apa. Semua ketidaktahuan kita tetap aman karena Tuhan tahu, Tuhan berkuasa. Segala sesuatu yang terjadi yang pasti kuasa Tuhan itu pasti sanggup. Yang ketiga, kita tidak bisa melihat hari esok. Tapi yakinlah bahwa hari esok yang bersama Tuhan walaupun kelihatan sekarang gelap, sekarang berderai air mata. Tapi satu hal, jalani aja. Berjalan maju dengan bercucuran air mata. Hari esokmu pasti pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Karena saudara dan saya tidak pernah ditetapkan menjadi orang-orang yang kalah. Tapi keluar lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk yang kedua. Karena waktunya semakin terus. Buka bagaimana kita terbatas menghadapi masalah. Buka Mazmur 37 ayat 5. Hari ini percayalah yang gak bisa saudara kendalikan. Mungkin hari ini kau ngalami masalah yang berat sekali. Sudah berat diserah terimakan kepada tangan Tuhan. Kendalinya Tuhan. Berat itu kalau dikendalikan sama Tuhan jadi berkat gak? Karena tengah-tengahnya ada Kristus. Tangkap ya. Tulisan berat. Kalau dikendalikan sama Tuhan, beratnya ada Kristus di tengah-tengah saudara. Berat itu jadi berkat. Selama kita kendalikan, ya berat. Saya kalau 16 tahun tidak berjalan sama Kristus, gak mungkin jadi hamba Tuhan. Jadinya pasien rumah sakit jiwa. Error. Tapi lihat bukti Tuhan nyata. Orang yang error seperti saya hari ini menjadi orang yang waras, makin waras, makin waras. Kalau tidak waras tidak bisa membuat orang sehat saudara. Itu karya Tuhan. Kalau orang tanya, Bu gimana 16 tahun jalani babak belur kok bisa waras, kok bisa glowing katanya. Orang lihat wajah saya dibandingkan dulu. Waktu orang kalau lihat wajah saya 16 tahun yang jerawat ini besar-besar saudara. Mau perawatan skincare apapun. Kalau yang dalam ini tidak bisa move on. Ngabisin uang. Tapi sekarang hati yang gembira malah dari dalam itu membuat wajah berseri-seri. Wajah kemuliaan. Ibu-ibu kepingin awet muda. Kepingin awet cantik, tidak boleh tinggal dalam kesusahan masalah.
Mulai sekarang berikan pengendalian kepada Tuhan. Yuk kita baca. Serahkanlah apa saudara? Hidupmu kepada Tuhan. Ada kata sambungnya apa? Dan percaya kepadanya dan ia akan bertindak. Berarti ini bukan atau. Seringkali dua syarat ini harus kita lakukan kalau kita mau lihat Tuhan itu bertindak. Seringkali kita pinter jadi orang yang menyerahkan. Kalau doa sudah pasti ya, saudara doanya gini, Tuhan aku serahkan suamiku, keuanganku, bangkrutku ke dalam tanganmu. Aku percaya. Tapi setelah amin, saudara lihat fakta lagi. Saudara cuman pinter menyerahkan tapi saudara tidak menghidupi percaya. Selama serahkan dan percaya ini tidak berjalan bersama-sama, saudara sulit melihat Tuhan bertindak. Hari ini berapa banyak orang yang cuman menyerahkan tapi setelah amin lihat fakta, takut lu Bu Eli, ngeredek. Lihat buku tabungan, ngeredek, aduh tambah turun. Yang ada di tangan serba sedikit. Pikiran mulai memikirkan sedikit hancur, bangkrut. Nah ini. Kenapa kita tidak memikirkan apa yang semuanya serba sedikit. Ketika Tuhan mengendalikan yang tidak cukup 5 roti 2 ikan pindah ke tangan Tuhan. Disitulah yang sedikit menjadi 5.000 masih ada sisanya 12 bakul. Itu yang akan melihat Tuhan bertindak. Selama kita megang 5 roti 2 ikan, kita cuman lihat terus 5 roti 2 ikan tidak cukup. 5 roti 2 ikan tidak cukup. Tidak cukup terus. Karena kita tidak percaya. Mulai sekarang percayalah semua yang ada di dalam kendali Tuhan. Saya percaya Allahku kan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin saudara. Yang tidak cukup Tuhan cukupkan. Yang tidak mungkin Tuhan yang memungkinkan. Yang tidak mampu Tuhan yang mampukan. Saya kalau sudah tidak cukup, saya cuma nyanyi lagu. Nyanyi aja nyanyi. Kalau tidak mampu saya selalu nyanyi. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Suara saya tidak bagus saudara. Saya lagi habis suaranya banyak makan durian. Nyanyi. Habis makan durian. Padahal Tuhan bilang gini, kamu masih mau khotbah banyak. Tapi pengendalian diri kalau lihat durian tidak bisa saudara. Namanya lihat durian tuh langsung. Padahal saya juga harus menguasai diri dengan baik. Karena kalau makan durian resikonya suara habis. Tapi berhubung haujek sencingping. Lupa. Tapi bersyukur Tuhan masih tambah-tambahkan saya suara. Ya, hari ini gak usah bingung. Gak usah ngomong negatif. Saya itu baru ngalami mujizat Tuhan beberapa saat yang lalu. Kuncinya nyanyi saudara. Waktu iblis ngomong gak cukup. Oh saya langsung bilang Allahku kan mencukupi kebutuhanku. Nyanyi. Kalau iblis bilang kamu mana mampu, nyanyi sudah. Kita ndak mampu, tapi Tuhan yang mengendalikan, Dia sanggup melakukan segala perkara. Amin saudara. Coba belajar nyanyi sekarang. Bu kalau ndak bisa hafal nyanyi apa? Gampang. Saya kalau sudah stres ndak bisa ngomong apa-apa. Saya cuman belajar nyanyi haleluya 12 kali tuh kuasa dahsyat loh. Coba mulai sekarang. Yang gak hafal lagu waktu stres di jalan. Iblis datang menembakkan sesuatu kekhawatiran. Nyetir mobil saudara. Saya cuma nyanyi haleluya
Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau sudah haleluya, haleluya. Waktu saya ngomong haleluya, coba mulai sekarang praktek. Saudara nyanyi aja haleluya. Suara Tuhan tuh kenceng, saudara. Tuhan tuh datang kasih kekuatan buat saya. Dia langsung ngomong, Eli, kamu tidak perlu takut. Ketika engkau merasa kecil, memang kau gak bisa berbuat apa-apa seperti Daud. Kau menghadapi Goliat. Goliat punya perlengkapan senjata. Tapi engkau harus tahu, engkau bukan siapa-siapa, tapi aku yang menyertai engkau. Siapa aku? Itu kayak ekstra jos. Yang tadinya sudah hidup dalam ketakutan bangkit, saudara. Saya langsung bilang, ayo kuat-kuatan. Iblis di pihak, Tuhan di pihak. Siapa lawanku? Nah itu bangkit. Daripada terpuruk gak lihat sesuatu. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan, siap-siap. Nah, kita tidak bisa mengatur orang lain. Tadi sudah dibaca PowerPoint-nya ya, sudah ya. Oh belum dibuka. Nah itu, yang tadi yang kedua tolong. Mempercayakan apa saudara? Hidup kepada siapa? Tuhan sudah hari ini ya. Hidup keuanganmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, semua sudah. Mulai percayakan, karena kita masa sukar. Kita ini ngalami masa-masa yang makin sukar ke depan. Kita menghadapi orang-orang yang tidak bisa kita kendalikan juga. Tapi mulai percayakan. Yang kedua, melepaskan kendali kita kepada Tuhan saat khawatir. Kalau kita khawatir, jangan dipegang terus, khawatirnya dibopong kemana-mana. Ya, penyembahan khawatir. Baca firman khawatir, ke gereja khawatir, setir mobil khawatir nanti nobrok saudara. Tapi lepas kendali. Kenapa? Karena di 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, maka ganti Dia pelihara hidup saudara dan saya. Tepuk tangan buat kamu ya. Jangan digenggam semua khawatir. Kalau mulai khawatir saya bilang ini, Tuhan, lepas ya. Aku khawatir loh Tuhan. Mungkin saudara khawatir sama kesehatan saudara. Mungkin saudara khawatir dengan anak-anak saudara. Saya dulu khawatir saudara. Waktu anak saya masih kecil, iblis bilang gini, besok anak-anakmu mau jadi apa? Besok gimana jodoh anak-anakmu? Banyak gak kekhawatiran? Tapi saya mulai belajar menyerahkan kekhawatiran saya. Saya bilang, Tuhan, saya gak bisa lihat hari esok anak-anak saya. Siapa jodohnya, siapa mertuanya. Tapi waktu saya khawatir, saya taruh di tangan-Mu. Saya percaya Tuhan pelihara anak-anak saya, jodohnya, mertuanya, semuanya. Tuhan buktikan hari ini. Saya sudah punya cucu 1, cucunya lucu, pinter. Menantu yang Tuhan kirim yang baik. Mereka berdua sekarang suami istri melayani Tuhan, jadi ketua komsel. Menantu yang cinta anak saya. Nggak aneh-aneh, nggak dugem, nggak ngerokok, nggak semua. Cinta sama anak saya, tanya mama saya. Besan saya, mertuanya anak saya. Baik, sabar. Saya paling takut kalau anak dapat mertua kayak nenek lampir gimana ya. Nah itu kan seumur hidup juga jadi mertua. Tapi Tuhan kasih loh yang terbaik. Tahun ini saya nikahin anak lagi 1 nanti bulan Agustus. Tuhan kasih yang terbaik juga. Semua yang gak pernah saya pikir, orang tanya, kamu seleksi tau jodoh? Enggak. Tapi tiap kali saya khawatir dengan apa yang terjadi di depan mata saya gak mau genggam kekhawatiran. Karena saya bukan pengendali yang baik. Saya tahu bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Itu sebabnya kalau saudara khawatir, berarti saudara berusaha mengendalikan segala sesuatu dengan kepintaran saudara. Saya gak mau.
Itu sebabnya hari ini yuk belajar serah terima. Yang terakhir, mempercayai kemampuan Tuhan untuk bertindak. Itu paling penting. Kalau kita percaya Tuhan kita hebat, ngapain kita khawatir? Lah kita memang gak mampu, memang kita debu yang terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kalau kita percaya pada kemampuan Tuhan, hari ini kita gak akan pernah takut, saudara. Kita yakin kalau Tuhan sudah bertindak, semuanya beres. Semuanya akan terlihat indah. Bahkan sudah habis, belum, masih 12 menit. Yang terakhir, yuk. Bagaimana kita buka? Kita tidak bisa mengatur orang lain sesuai dengan kemauan kita. Buka Amsal 21 ayat 1. Amsal 21 ayat 1. Yuk kita baca. Hati raja seperti batang air di dalam siapa, saudara? Tangan Tuhan dialirkannya kemana ia ingini. Hari ini percayalah, semua yang terjadi dalam hidupmu, kita gak bisa merubah manusia. Kita gak bisa merubah hati anak-anak pasangan kita yang lagi bermasalah. Tapi waktu kita serahkan kepada Tuhan, saya selalu berkata, Tuhan, hati anak-anakku ada di tangan Engkau. Engkau mengalirkan hati anak-anakku kemana jalan yang harus mereka tempuh. Amin, saudara. Bahkan satu ayat yang berkata hari ini, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Kalau kita menghadapi pasangan yang error, itu tentunya matanya dibutakan sama iblis. Kita menghadapi anak-anak yang berontak, tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kenapa? Yang bisa mengalirkan hati anak-anakmu, yang bisa pegang hati suami kita, istri kita, mertua kita yang bermasalah, bahkan yang bisa membukakan mata hati rohani anak-anak pasangan kita, itu cuma Tuhan pengendali. Buka 3 hal PowerPoint-nya, yuk setelah itu kita bangkit berdiri. Yang pertama kita lihat bagaimana Tuhan pegang apa, saudara? Hati manusia. Tuhan mengalirkan hati manusia. Dan Tuhan buka mata rohani manusia. Makanya kalau kita mendoakan anak, pasangan yang lagi bermasalah, saudara enggak usah takut. Percayalah, sejatuh-jatuhnya anak-anak kita yang berontak pasti jatuh dalam anugerah Tuhan, enggak usah takut. Kenapa? Karena kita memagari mereka dengan doa. Tuhan, tangkap hatinya, kembalikan, tarik kakinya ke jalanmu, bukakan mata rohaninya. Percayalah, doa-doa kita itu memagari mereka sejatuh-jatuhnya, seburuk-buruknya mereka tetap jatuh di dalam tangan anugerah Tuhan. Suatu kali mereka akan dibawa kembali ke jalan Tuhan. Yuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu. Yuk. Kita mau datang sama Tuhan. Kalau saudara punya masalah yang hari ini sulit dikendalikan, ini sudah waktunya saudara lepas genggaman saudara. Jangan digenggam terus. Tuhan, uangku gimana? Anakku gimana? Tuhan, gimana hari esokku? Mulai belajar melepaskan ke tangan Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu mengendalikan semuanya. Jalan hidup saudara, tenang aja. Sampai nanti bulan Desember tahun 2026. Apa yang kita jalani, Tuhan sudah tahu jalan hidup saudara dan saya. Amin. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
banyak khawatir, masalah. Engkau takut dengan hari esok. Engkau takut dengan masalah yang lagi menimpa hidupmu. Bahkan engkau takut dengan apa yang terjadi hari ini. Biar melalui pesan Tuhan malam ini, lepaskan kendalimu menjadi kendaliku. Aku akan mengendalikan badai hidupmu menjadi reda, teduh sekali. Tidak ada badai yang tidak berlalu ketika aku yang mengendalikannya. Sekalipun engkau sudah kepayahan malam ini, engkau sudah merasa Tuhan badai ini begitu besar, aku tidak sanggup untuk keluar dari badai ini. Tapi malam ini Tuhan berkata, aku mau mengendalikan badaimu menjadi reda, teduh sekali. Buka hati untuk jamahanmu, Berserah penuh, Tuhan mau berkata, berserah penuh di dalam kendaliku. suruh hidupku di atasmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini firman ini akan jadi rema, kekuatan buat kami. Kami pulang, kami gak mau kendalikan semuanya dengan kekuatan kami. Tapi kami sudah berserah penuh. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami, berkati setiap yang sudah melayani Tuhan. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati hamba-Mu Pastor Herman, Bu Cen juga, Syucen juga Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Pelayanannya Tuhan semakin Tuhan tambah-tambahkan anugerah, hikmat, pewahyuan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang. Amin, amin, amin. Pada rencana-Mu, ku berserah, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencana-Mu. Ku tahu Tuhan baik-baik. Ku berserah, berserah,
rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Makasih Tuhan. Makasih untuk firman-Mu. Kami tahu ibadah ini Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena saat kami beribadah, Engkau bersabda, memberikan kekuatan pada kami. Dan kalau sebentar kami juga diberi kesempatan untuk beri yang terbaik, mari Tuhan juga bicara pada kami berapa yang harus kami beri. Biar itu keluar dari hati yang mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap untuk jadi berkat, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Yuk, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkati ya dengan firman yang disampaikan. Kalau saya dengarkan khotbah seperti ini ya Bapak Ibu, saya itu sadar ya, gini ya, kenapa orang itu stres? Tahu enggak kenapa orang itu stres? Karena banyak orang mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan. Coba ya. Ya. Kenapa orang stres? Karena apa? Orang mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan. Saya punya gambar ini, saudara. Ini minimal membuat kita aware gitu ya, bahwa ada hal yang di dalam kendali kita, tapi ada hal yang di luar kendali kita. Coba, apa yang di luar kendali kita? Satu, masa lalu. Bisa dirubah. Kalau sudah menikah, terus ya apa? Pasangannya bencekno. Apa diretur ya? Ya enggak bisa, ya sudah dinikmati saudara. Ya. Tapi kita percaya nanti ujungnya pasti kebaikan gitu ya. Hasil akhir itu di luar kendali kita. Keputusan orang lain. Terus apa? Penilaian orang lain kepada Anda. Itu. Si paling sulit lah jadi pendeta. Bu Eli waktu jadi pengusaha, dia mau pakai apa aja, mau naik apa aja, mau beli apa aja, tidak ada masalah. Tapi begitu jadi pendeta, oh siap-siap. Gitu, pakai baju bagus didik, wah ini duit per puluhan nih dimakan. Itu. Opini orang lain, macam-macam. Dia di luar kendali kita. Lingkungan sekitar, tetangga kita. Makanya perlu berdoa punya tetangga yang baik gitu kan. Masa depan, itu kan di luar kendali kita. Terus waktu, ya kita tidak bisa mengendalikan waktu. Sudah, kalau itu di luar kendali kita, ya sudah. Jangan usah berusaha untuk mengendalikan. Saya tidak perlu kok saudara, orang ngomong yang baik tentang saya. Orang mau ngomong jelek pun tidak ada masalah kok. Wong lu ngomong tidak bayar pajak. Bagi saya, yang paling penting penilaian Tuhan tentang saya. Amin. Tapi ada yang di dalam kendali kita, yaitu apa? Pola pikirmu. Saya kadang lihat Cak Lontong itu selalu ngomong apa? Mikir ya, pikir sing baik. Itu terus apa? Keputusan kita. Terus reaksi kita. Terus emosi kita. Terus apa? Fokus kita. Dan yang terakhir apa? Kata-katamu. Nah itu di luar apa? Di dalam apa? Di dalam kendali kita, saudara. Sekarang kalau itu di dalam kendali kita, maka kita yang bertanggung jawab. Ya, makasih ya Bu Eli. Lumayan saudara, terbang dari Bali 6 juta.
Sesuatu banget kalau beneran ya. Tambahi didik. Sudah bisa ke Jepang, saudara ya. Oke, yuk kita malam ini diberi kesempatan untuk beri yang terbaik. Mari para petugas bisa menjalankan tugas. Dan juga Anda bisa scan barcode seperti biasa atau transfer ke rekening Victoria di 087-277-977-nya 3 kali. Dan yang kedua, Bapak Ibu, besok LOJ ya bersama dengan Bapak Jeffrey Rama dari Jakarta. Beliau datang bersama dengan istri itu untuk nanti hari Sabtu ya untuk mengajari kita untuk memperlengkapi para guru-guru sekolah minggu. Jadi monggo Bapak Ibu ya, kalau dibilang kan waktu kita kecil dulu waktu kita sekolah dibilang guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Itu keliru sebenarnya. Karena guru sekolah itu dibayar. Pahlawan tanpa tanda jasa itu guru sekolah minggu, saudara. Dan perlu kita mengupgrade diri kita. Ya, tadi malam saya dikabari mama saya, guru sekolah minggu saya meninggal, saudara. Umurnya 87 tahun. Saya bilang, wes ini orang yang menanamkan benih dalam hidup saya. 87. Yuk, bagi Anda yang mau melayani, by the way Ibu Maria ya, Ibu melayani sekolah minggu toh. Ini dibilang Cik Maria. Tak mau dibilang Tante Maria, tak mau Cik Maria. Melayani. Ibu baru umur 28 ya Bu ya. Kita kan sepantaran ya. Tapi semangat loh ngelayani Tuhan ya. Semangat. Di hari Sabtu kita diperlengkapi. Dan di hari Minggu kita bersama-sama dengan Pak Doni Tompuno ya. Oke. Dan Jumat besok kita juga ada tim sosial ya. Tim sosial kumpul di gereja. Tim sosial makin hari makin semangat melayani Tuhan. Saya senang melihat hal itu. Kita bisa jadi berkat senantiasa. Bapak Ibu, saya mau cerita. Tadi pagi jam 1:30 pagi, saya dapat kabar ada teman kita, istrinya dipanggil Tuhan. Saudara. Saya tanya, kenapa kok istrinya dipanggil Tuhan? Dia ini pelayan Tuhan loh, hamba Tuhan. Saudara tahu gara-gara apa? Gara-gara dia cabut gigi di Surabaya. Terus karena cabut gigi, enggak ngerti apa yang terjadi, kena ke syarafnya. Tiba-tiba dia pingsan, ditangani di Surabaya. Terus suaminya ini hamba Tuhan full timer, dikasih tahu orang, ojo ditangani di Surabaya kan Ciami, dibawa ke Jakarta, saudara. Ya singkat cerita dibawa ke Jakarta, sampai di Jakarta malah koma, saudara. Sempat koma 3 minggu, terus sempat sadar sebentar, terus koma lagi. Masih umur 50 something, 51 enggak salah. Terus tadi pagi jam 1:30 dipanggil Tuhan. Enggak sakit apa-apa loh. Gara-gara apa? Cabut gigi. Kadang-kadang kita kan kadang-kadang kan kita lebih terima ya. Kalau misalnya sakit kanker sudah bertahun-tahun gitu kan, mati ya wis. Gak apa-apa, tapi cabut gigi sudah. Maka saya ingat apa yang jadi lagunya itu kan, lebih baik sakit daripada sakit. Loh. Tapi sakit untu iso garai mati. Ya kita gak pernah tahu masa depan. Yang penting dalam hidup ini lakukan yang terbaik. Ya, yuk sama-sama kita akhiri ibadah kita. Sama-sama kita mau ngucap syukur sama Tuhan ya. Ku bersyukur padamu Tuhan
sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku bersyukur padamu di dalam hidupku. Di setiap langkahku. Yuk sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan ku bersyukur padamu buat kasih setiamu di dalam memujimu Hamba berdoa pada saat ini Tuhan, untuk semua yang melayani dalam revival worship night ini, Engkau yang memperhitungkan. Dan kami tahu apapun yang kami lakukan di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, semua diperhitungkan dan tidak ada yang sia-sia. Setiap bentuk taburan yang dibawa oleh umat Tuhan, baik persepuluhan, ucapan syukur maupun untuk semua program gereja, Engkau yang melipat gandakan, mengubahnya menjadi tuaian yang besar, sehingga janji Tuhan tergenapi. Tidak ada orang miskin di antara kami. Semua kami hidup berkelimpahan, semua kami hidup lebih dari cukup. Dan kami tahu apa yang kami ucapkan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Olehnya mari Bapak Ibu tupang tangan di atas kepalamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya diberkati, saya sejahtera, saya berhasil, saya berkemenangan, saya berbakat, saya kreatif, saya bijaksana, saya sehat, saya dalam keadaan baik, saya kuat, saya bahagia, saya berharga, saya diampuni, saya diurapi, saya diterima, saya diperkenan, saya dipersiapkan, saya termotivasi, saya disiplin, saya istimewa, saya murah hati, saya anak Allah yang maha tinggi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan kami tahu ada berkat besar dalam setiap ibadah kami. Olehnya mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Mari saudara yang terkasih, kita angkat tangan kita malam hari ini. Kita terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat yang membuat kita senantiasa terima kebaikan, terima kemurahan, keajaiban dan anugerah Tuhan. Berkat yang membuat kita sehat, diberkati di bumi, diberkati di surga. Berkat yang membuat rumah tangga kita di dalam damai sejahtera. Dan apapun yang kita kerjakan dan yang keturunan kita kerjakan, itu yang akan Tuhan buat berhasil, beruntung, berkemenangan dan berkelimpahan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Berkat yang buat hidup kita lebih dari pemenang. Dan biarlah kita terima great breakthrough. Karena Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Percaya Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Mari saudara yang terkasih, kita yang percaya, kita terima semua berkat-berkat ini. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus